Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita menempatkan Yusuf Mansur sekarang ini jangan lebih dari seorang badut. Karena dia telah memposisikan dirinya juga seperti badut. Artinya untuk lucu-lucu gitu. Nggak ada kata-kata serius yang bisa dikutip dari ucapan Yusuf Mansur. Karena semua yang diucapkannya itu hanyalah ucapan-ucapan yang penuh dengan tipuan. Tapi ingat, walaupun Yusuf Mansur itu telah menjadikan dirinya seperti badut, tapi kalau bicara duit, dia sangat serius. Sangat serius. Buktinya ya, bukti keseriusan dia, duit Yusuf Mansur itu paling banyak. Nggak ada public figure yang kekayaannya itu melebihi kekayaan Yusuf Mansur. Apalagi kalau turun sedikit di dunia perustatan. Sebutlah siapa yang influencer gitu. Itu kalah oleh Yusuf Mansur. Artis-artis ya. Kan jarang yang kita dengar yang punya uang lebih dari 1 triliun. Jarang. Kalau Yusuf Mansur itu seperti yang dia ceritakan sendiri itu, uangnya itu melebihi dari 5 triliun katanya. Karena begitu pay trend-nya itu dulu katanya mau ditawarkan 10 triliun. Dia bluffing kita nggak tahu ya. Karena itu ketika ditawar katanya oleh Dubai 4 triliun nggak dijual. Berarti duitnya banyak kan. Kemudian yang terakhir yang duitnya sangat banyak itu ketika OJK ya memberikan durian runtuh kepada Yusuf Mansur. Yaitu dengan mempilotkan perusahaannya, mencabut izin usahanya, maka di saat itu sebenarnya Yusuf Mansur telah mendapatkan uang publik secara cuma-cuma dan tidak dipertanggungjawabkan. Berapa itu uang paytren itu? Nasabahnya berapa banyak? Itu triliunan. Itu tidak ada konter sampai hari ini yang bisa mengungkap berapa uangnya sesungguhnya. Karena kalau kita agak sedikit suuzon ini, dia telah kongkelingkong dengan OJK gitu. Artinya OJK melihat syarat-syarat formil untuk mencabut izinnya, Yusuf Mansur sangat berterima kasih dengan keluarnya surat operasional atau surat penghentian operasional paytren-nya. Karena itu Yusuf Mansur aneh legowo. Begitu ucapnya, begitu dicabut, nggak ada sedih dia. Aneh legowo. Senang dia. Kemudian kita dengar dikit-dikit direktur nggak dibayar, paling itu kan. Karyawan ya berapa orang lah, paling 10 belum dibayar. Itu pengadilan lagi. Di pengadilan dia dikalahkan gitu, harus bayar. Bayar sebulan sama dia. Dia udah tahu nih celah-celah hukum, dia tahu dia. Ya kan? Kan dia bukan bertujuan baik gitu. Tapi bagaimana selamat dari kejaran hukum. Dia nggak bayar-bayar. Nah, kalau orang mau mempersoalkannya lagi, pasti kan ditanya hakim, Anda sudah bayar belum? Sudah Pak, memang ada bukti bayar. Lunas nggak? Enggak. Takut nggak dia misalnya dosa? Nggak ada dosa, kan nanti kita masalahkan. Kalau di akhirat ya sama-sama, kita kan sama-sama di akhirat, ya kita persoalkan nanti. Begitu Yusuf Mansur berargumen kepada wartawan-wartawan yang mencoba menyentuh soal agama dalam ceritanya yang pun dengan cerita agama. Karena itu bagi Yusuf Mansur nggak perlu cerita agama. Apalagi kita kasihan, nggak penting, dia nggak perlu dia. Lihat aja pasalnya, lihat aja celahnya, begitu celahnya ada, sikat. Itu aja. Karena dia nggak ada buktinya. Ada yang 10 tahun nggak dibayar gaji orang sama dia. Dia lebih dengan mukanya itu ya, yang di dalam Cina itu disebut dengan muka tembok lah. Dengan muka tembok aja dia bisa dia orang yang mengasih tehnya tiap pagi dia bilang aneh nggak kenal. Bisa begitu dia itu orang. Karena itu ya dengan Yusuf Mansur orang cerita-cerita agama, kasihan dong, nggak kasihan ya nanti di akhirat. Dia nggak perlu urusan akhirat sama dia. Karena itu apa yang bisa kita selesaikan dengan Yusuf Mansur di Indonesia, selesaikan. Kalau bisa dia ya, kalau bisa ini ada pasal yang bisa menjurus memasukkan dia ke penjara, ya penjarain. Karena penjaralah yang bisa sebagai mediator atau mediasi
yang bisa dia berdamai untuk mengembalikan uang nasabah atau orang-orang yang terkait dengan dia. Tapi kalau enggak itu dia enggak takut dia. Enggak takut. Paling dia kayak badut aja dia. Oh, situasi di luar dia masa bodoh. Kayak sekarang nih, banyak orang menganalisis keadaan makin susah. Mansur paling dia kayak badut, ada Allah, paling gitu aja. Tapi mau nggak dia sedekah? Nggak mau dia. Misalnya nih ada TKW-TKW yang pulang dari Korea misalnya, yang dulu dia merasa yakin gajinya dipotong, masuk ke rekening Mansur gitu. Atau afiliasinya gitu, tabung tanah. Oh, dia nggak peduli tuh, nggak peduli dia. Mati aja lah paling gitu kan. Nggak peduli dia. Begitulah kalau dibilang kondisi kejiwaan Yusuf Mansur gitu. Yang menakutkannya satu cuman, kalau dia terancam dimiskinkan. Karena itu ya upaya pemerintah sekarang ini yang akan mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset atau pembuktian hukum terbalik itu bisa menyeret Yusuf Mansur ketika dia berhubungan dengan kasus-kasus masyarakat. Lalu ada orang bilang, Pak, dia kan bukan pegawai negeri, bukan pejabat, bagaimana menyeretnya? Itu ketika ada permasalahan, hakim atau penyidik punya hak untuk menyelidiki. Kalau sekarang memang belum gitu. Karena itu kita tuntut terus saja. Kan apa yang kita bicarakan ini kan jadi saksi nanti ini. Korban-korban yang menggugat sekarang tuh apapun hasilnya ya, itu kan jadi bukti nanti. Bahwa banyak uang masyarakat yang dia selewengkan. Lalu ada yang bilang lah, warung steak and shake itu kan punya dia. Apa buktinya? Atas nama dia gitu. Iya, sekarang atas nama dia, bukan hanya atas nama dia, ada lagi segerombolannya. Ada misalnya nama anaknya mungkin kan, nama istrinya, ada mitranya itu Jody Brotoseno, ada istrinya juga. Itu kan belibet kata orang Sunda tuh. Jalin berkelindan nanti tuh nggak tahu. Tapi itu nanti akan dipersoalkan. Ada nanti suatu masa hukum ini bisa mengurai persoalan. Kalau sekarang ya memang masih payah nampaknya. Masih payah. Untuk satu kasus saja itu berbulan-bulan. Misalnya kasus Pak Zaini menggugat Yusuf Mansur. Oh, itu berapa lama? Begitu diponis, hakim dengan yakin mengetok palu gitu. Yusuf Mansur bersalah, bahasa sopan wan prestasi, Anda terbukti tidak memenuhi janji, hukumnya hanya hukum perdata. Dia harus bayar 1.200.000.000 sekian. Nggak mau dia bayar. Naik ke, dia ngajukan banding ke pengadilan tinggi. Gitu. Lalu mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dia di NO. Wah, loncat-loncat dia. Loncat-loncat karena dia memenangkan pertarungan gitu. Pertarungan bukan antara hak dengan batil, tapi dia telah mengambil duit masyarakat secara tidak bertanggung jawab, secara tidak bermoral. Mulailah dia kutip-kutip, ada Allah, bismillah. Di bahasa kita nih dia ngerampok duit orang, katakanlah begitu ya. Tapi pakai bismillah, inilah contohnya. Maling di pasarnya nggak pernah pakai bismillah. Tapi dia nih bismillah, ada Allah, Adam ya akhi, gitu. Kayak Musa mau dibakar oleh Fir'aun, dia berlindung kepada Allah, ya. Atau Ibrahim, seperti Ibrahim dengan Namrud, Ibrahim mah adem, ya. Namrud mah panas, gitu kan? Apa memang begitu kita ini membuat klasifikasi masyarakat? Gitu. Di orang-orang yang berperkara dengan dia dianggap sebagai pengikut Namrud, kafir, gitu kan? Dia yang benar, kurang ajar nggak nih? Jadi itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, dia membadutkan diri gitu. Lalu nanti warung steak and shake itu kalau dia dibuktikan bersalah oleh pengadilan, ini baru sebagai pintu masuk ini. Pintu masuk. Walaupun sekarang ini banyak sebetulnya kasus-kasus yang dia layak dipidanakan. Misalnya investasi bodong kan pidana itu.
cuci uang. Uangnya untuk bisnis batu bara, dia nggak pakai itu bisnis batu bara. Dia belikan tanah, di atasnya dia bangun warung steak and shake. Banyak gitu. Itu pidana. Cuci money laundry itu, cuci uang. Ya kan? Itu hukumnya kalau hukum itu bisa dibuktikan. Oh 12 tahun minimal itu. 12 tahun mungkin itu takut Yusuf Mansur tuh. Kalau dia dimiskinkan, baru dia takut. Jadi pergerakan kita sekarang ini bukan saja membuktikan bahwa dia bersalah melakukan one prestasi, tetapi juga harus disebutkan bahwa dia sebagai penjahat. Penjahat itu dari mana buktinya? Kalau terbukti dalam kasus pidananya, ada unsur pidananya. Karena itu hukumnya itu adalah bentuk badan. Ada cerita lah gitu. Jadi perjuangan masyarakat kita lihat makin hari itu makin bersemangat untuk merebut dan mengembalikan hak-haknya. Karena itu Mansur sekarang ini paling-paling dia hanya pakai jurus bertahan. Di antara jurus bertahan itu adalah berperilaku seperti badut. Lucu-lucu ya kan. Kadang-kadang kayak orang stres. Bergaya depan kamera. Tapi terserah lah ya. Yang penting masyarakat sekarang tetap di jalurnya bagaimana mengembalikan uangnya dan membuktikan bahwa Yusuf Mansur ini benar-benar seseorang yang layak dipenjarakan. Demikian, walaupun hari ini masih petentang-petenteng dengan warung steak and shake-nya. Tunggu saja keadaan, kalau Allah membalikkan keadaan, semua itu bisa terjadi dengan cepat. Mari kita lanjutkan perjuangan kita sampai orang-orang yang disebut oleh pemerintah markup APBD katanya itu sebuah tindakan korupsi. Sekarang Yusuf Mansur memarkup janji pahala. Itu juga sebuah perbuatan dosa. Dan korupsi di dalam masjid yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.